Feby Angelia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi, posisi, dan fungsi mengenai media pembelajaran. Kata media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Jadi, media pembelajaran dapat diartikan sebagai proses komunikasi. Adapun secara umum, kegunaan media adalah yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar. Yang keempat, memungkinkan anak untuk menjadi mandiri. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama untuk pengalaman yang sama. Lalu yang keenam ada merangsang minat, perhatian, dan pikiran siswa untuk mencapai tujuan belajar. Media pembelajaran ini berfungsi sebagai pembawa informasi dari sumber yaitu guru menuju penerimanya yaitu siswa. Secara rinci, fungsi media dalam pembelajaran adalah yang pertama, menyaksikan benda atau peristiwa masa lampau dengan perantaraan potret, slide, atau video. Yang kedua, mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi. Yang ketiga, memperoleh keterangan yang jelas mengenai benda tersebut. Yang keempat, mendengar suara yang sulit diterima oleh telinga secara langsung. Yang kelima, mengamati binatang yang sukar diamati. Yang keenam, mengamati peristiwa yang jarang terjadi, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairin Sakomara dan sekarang saya akan menjelaskan tentang landasan penggunaan. Landasan penggunaan itu ada 4. Yang pertama, landasan filosofis atau juga disebut dengan penggunaan media. Siswa diberi kebebasan untuk menentukan pilihan baik cara belajar maupun alatnya. Dengan demikian, penggunaan teknologi tak berarti dehumanisasi. Yang kedua adalah landasan psikologis atau juga media dan metode pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar para siswa. Siswa akan mengamati kejadian dengan menekankan stimulus yang dapat diamati apalagi jika objeknya konkret. Yang ketiga adalah landasan teknologi. Teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan juga organisasi untuk menganalisa masalah. Dan yang terakhir adalah landasan empiris atau juga hubungan terkaitnya penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik belajar siswa sehingga penggabungan media visual akan menjadi lebih efektif. Perangkat dan klasifikasi konsep media pembelajaran. Yang termasuk perangkat media adalah material, equipment, hardware, and software. Material yaitu sesuatu yang dipakai untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan pada audiens. Equipment dipakai untuk menyampaikan sesuatu yang terdapat dalam material pada audiens. Sedangkan klasifikasi media secara garis besar adalah media audio dan visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianurul Aini dari kelompok 5, kelas 3C, program studi pendidikan bahasa Inggris, akan menjelaskan tentang karakteristik media pembelajaran 2 dimensi. Dalam penggunaan media pembelajaran 2 dimensi, karakteristik ini bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu karakteristik 2 dimensi dan karakteristik 3 dimensi. Karakteristik media pembelajaran 2 dimensi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah media grafis. Media grafis adalah penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, dan simbol visual yang digunakan untuk menggambarkan pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah media bentuk papan berupa papan tulis, papan tempel, dan papan magnet. Dan yang ketiga adalah media cetak berupa majalah, koran, buku pelajaran, dan lain-lain. Materi karakteristik media pembelajaran 3 dimensi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Jevita Priazahra. Terima kasih. Karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. 1. Belajar benda sebenarnya melalui media wisata.
2. Belajar benda sebenarnya melalui spesimen. 3. Belajar melalui benda tiruan. 4. Peta timbul. 5. Boneka.